Ini. Tuan Tri adalah wanita tadi. Aku akan turun dan melihatnya. Apakah Anda baik-baik saja? Maafkan aku. Tangan Anda. Bagaimana kalau aku antar Anda ke rumah sakit? Tidak perlu. Ini. Tuan Tri, lihat ini. 周总，你看这个。 Itu dia. 是他。 Selidiki semua rekaman CCTV di sekitar sini. Meskipun harus membalikkan seluruh kota Jiang, aku harus menemukan keberadaannya. 是。 Pak, kenapa Anda kembali? 怎么又回来了？ Bukankah Anda bilang tidak akan bekerja lagi? Pak, keluargaku sedang mengalami sedikit kesulitan. Apakah Anda lihat masih membutuhkan orang? Begini, gajinya tetap sama seperti dulu. Sebulan 10 juta termasuk makan dan tempat tinggal. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lihat, dia datang lagi. Bukankah dia bilang membeli rumah untuk putranya? Dan akan hidup bahagia? Kenapa dia kembali? Lihat barang bawaannya yang banyak itu. Terlihat jelas dia diusir oleh putranya. Sudah kubilang, putranya, lihat saja wajahnya. Jelas-jelas jenis yang tidak tahu berterima kasih. Hidup bahagia apanya? Benar. Sayang, jika ibu tidak setuju, bagaimana kalau kita hentikan saja? Tidak bisa. 600 juta itu sudah ada di depan mata. Apapun sikapnya, pernikahan ini harus dilangsungkan. Lagi pula, bukankah kamu ingin mengandalkan Paman Liu untuk masuk ke grup Jianhua? Aku memang ingin masuk grup Jianhua. Tapi ibu sekarang, tenang. Ada aku di sini. Aku punya caranya. Apa kau punya caranya? Besok aku akan menemui Paman Liu. Lalu, Bu, jika ibu setega itu, maka jangan salahkan aku jika aku jahat. Ibu. Ibu. Aku dan Devi tahu kami salah. Kami memang salah dalam hal ini. Kita seharusnya tidak memaksa ibu untuk menikah dengan Liu Dakwong. Aku bukan ibumu. Kamu salah orang. Apa yang ibu katakan? Kenapa ibu bertingkah seperti anak kecil? Jika ibu bukan ibuku, lalu siapa ibuku? Devi telah berusaha keras untuk bergabung dengan grup Jianhua. Kami sudah mendiskusikannya. Nanti, kami tidak akan pernah mengenalkan ibu dengan pria brengsek lagi. Kami akan merawat ibu seumur hidup. Kalian, benarkah kalian berpikir begitu? Tentu saja. Ibu, hari ini adalah hari di mana aku dan Tuye mengadakan pernikahan. Sebelumnya kami tidak memberitahumu karena takut kau marah. Bukankah kami sengaja datang untuk mengundangmu untuk menghadiri pernikahan? Katakan padaku, sebagai ibu, jika ibu tidak ada di sana, kepada siapa aku dan Tuye harus memberikan teh? Ibu, jangan marah lagi. Mana ada ibu yang mau marah pada anaknya seumur hidup? Benar. Mana ada ibu yang akan mempermasalahkan hal-hal dengan anaknya? Ayo pergi. Biar aku antar ibu mencoba pakaian yang dikenakan ibu mertua di pernikahan. Bocah nakal. Ayo pergi.
Tuan Tri, kami telah menemukan informasi tentang istri Anda. Di mana? Saat ini dia 就在那个路口，在 bekerja di sebuah restoran di perempatan itu. Saya menemukan informasi bahwa dia jatuh ke air dan menghilang. Cocok. 对上了。 Tidak hanya itu, saya juga menemukan bahwa putrinya, Tria Devi, baru saja mulai bekerja di perusahaan kita 2 hari yang lalu. Tria Devi. Jadi, bukankah itu milikku? Benar, itu putri Anda. 女儿， Aku tidak percaya. 真没想到我 Keluargaku satu persatu, semuanya ada di sisiku. Selama bertahun-tahun ini aku cepat beritahu HRD untuk langsung menjadikan Tria Devi karyawan tetap. Tempatkan dia di manajemen perusahaan. Baik. Tuan Tri, satu hal lagi. Apa? Orang-orang kita baru saja pergi ke restoran itu, tetapi tidak dapat menemukan Nyonya Enjiogi yang Nguyet. Pemilik restoran mengatakan bahwa putranya menikah hari ini dan telah menjemputnya. Bagaimana dengan pernikahan ini? Menikah. Anak laki-lakiku. Ayo pergi. Cepat siapkan mobilnya. Antar aku ke tempat pernikahan. Oh ya, beritahu semua karyawan. Hari ini hari bahagia anak laki-lakiku menikah. Seluruh karyawan gajinya digandakan. Baik. Kak, tidak masalah kan? Tenang, serahkan saja padaku. Kak, aku diterima di grup Jianhua. Apalagi langsung masuk ke manajemen. Pasti Paman Liu di balik ini. Kalau tidak, mana mungkin secepat ini? Benar, 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 pasti Paman Liu. Jangan keras-keras. Ini baru permulaan. Asalkan hari ini lancar, maka nanti hal-hal baik seperti ini hanya akan semakin banyak. Ibu. Ada apa, Devi? Tidak apa-apa, Bu. 妈， Ibu sudah coba bajunya? 衣服试的怎么样？ Pas tidak. Kok ibu ngerasa ini bukan baju ibu mertua, tapi kayak baju pengantin ya? Ibu bicara apa sih? Sekarang ibu mertua di kota. Semuanya pakai seperti ini. Benar kan, Devi? Benar, Bu. Sekarang ibu mertua di kota sedang tren pakai seperti ini. Benar. Baiklah. Sebentar lagi waktunya. Bu, aku antar ibu ke tempat pernikahan sekarang. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Ayo. Dia kan? Benar, dia. Aku sudah lihat fotonya. Devin. Mana Tuye? Kok tidak kelihatan? 哦， Ibu, acaranya kan belum mulai. Tuye sedang menunggu di luar. 在门口护着。 Ada-ada saja. Selamat datang para tamu undangan. Di acara pernikahan kedua mempelai. 婚仪式， Di hari yang spesial ini, kita akan menyaksikan sepasang 新 kekasih 人 dari saling mengenal, lalu saling mencintai, dan akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersama. 过程 Jianhua, hari ini menikahkan anak laki-laki kita. Jika kamu ada di sini, kamu pasti juga akan sangat bahagia. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mempersilakan tokoh utama kita yang lain untuk keluar. Orang tua mencintai anak-anaknya, maka harus memikirkan masa depan anak-anaknya. Jangan salahkan ibu. 不要后悔。 Ibu menikah demi masa depanmu dan Devi. Itu juga ibu sedang menjalankan tanggung jawab ibu. Kok dia?
Tidak mungkin. 不可能！ Pasangan pengantin baru ini telah melewati banyak rintangan, mengabaikan semua gunjingan, untuk sekali lagi membuktikan kepada kita kekuatan cinta. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mempelai wanita, Enjio Giang Muyet, mempelai pria, Liu Daqiang. Bukan. Ada apa ini? Hari ini bukan pernikahan anakku dan Tuye. Kenapa dia bilang ibu yang jadi pengantin? Devi. Ibu. Pria Devin. Pernikahan siapa ini sebenarnya? Tentu saja pernikahan Enjio Giang Muyet. Dan aku, Liu Daqiang. Giang Muyet. 江原妹子，你 Kamu bercanda kan? Aku tahu kamu 对我是 jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Saat pertemuan pertama, kamu bahkan pura-pura serius dan mengusirku, jika bukan karena Devi yang menemukanku. Dan bilang padaku, kalau saat pertemuan pertama itu kamu malu. Aku pikir kamu menolakku. Giang Muyet, masih malu juga. Bukan pertama kalinya kamu menikah. Tapi, malam ini jangan malu-malu ya. Kamu adalah wanita yang aku bayar 600 juta untuk kunikahi. Aku suka. Kamu sudah pernah menikah? Suka. Suka kamu yang berpengalaman. Lepasin aku. Devi. Apa kamu yang menemui dia? Maafkan ibu. Aku juga tidak punya pilihan lain. Ibu tanya kamu apa benar? Kamu yang menyuruh Devi pergi? Orang-orang bilang orang tua menyayangi anaknya, maka akan memikirkan masa depan anaknya untuk jangka panjang. Ibu demi masa depanmu dan Devi, sampai mengorbankan diri sendiri. Ini bukanlah tanggung jawab yang harus ibu emban. Kamu tidak tahu malu? 600 juta uang mahar. Ibu tahu keluarga kita harus menabung berapa lama? Apalagi Paman Liu sudah mengatur Devi untuk masuk ke grup Jianhua. Buruk bagaimana? Ibu bersusah payah membesarkan kalian berdua. Tak disangka pada akhirnya, malah membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Lepaskan. Jianhua. Maafkan aku. Mendidik anak bukan salahku. Mereka jadi seperti ini karena aku mendidik anak tidak tegas. Ibu, hari ini ibu harus menikah. Jiang Yu, jangan berontak lagi. Jadilah istriku dengan patuh. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan aku. Kalian ini, demi masa depan kalian sendiri, memaksa ibu menikah dengannya. Sayang sekali. Seumur hidup ini, ibu hanya menganggap Jianhua sebagai suami. Jika kalian memaksa ibu menikah dengannya, ibu hanya bisa mati untuk membuktikannya. Ibu mau apa? Ibu, menyingkirlah. Biarkan ibu mati. Mau mati, tidak ada pintu. 600 juta uang mahar sudah kuberikan. Malah memanggil semua saudara dan teman datang. Kau ini enak sekali. Tidak mau menikah ya sudah. Malah mau mati lagi. Lalu bagaimana mukaku ini? Kuberitahu kau, pernikahan ini, kau harus menikah. Siapa yang ambil 600 jutanya? Kau cari orang itu saja. Tidak ada hubungannya denganku. Hari ini meskipun mati, aku tidak akan menikah denganmu. Perempuan busuk, aku sudah menghargai wajahmu. Kuberitahu kau, tahu waktu dan keadaan baru disebut pahlawan. Hari ini pernikahan ini, kau tidak menikah pun harus menikah. Aku sudah dengar. Bukankah kau sedang teringat dengan suamimu yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu? Lihat baik-baik. Hari ini adalah suamimu, sedang berdiri di hadapanmu. Pernikahan ini kau harus jalani. Kak, kita melakukan ini. Apakah tidak terlalu keterlaluan? Siwei, ini semua demi kebahagiaan ibu. Kedepannya ada Paman Liu yang mengurus. Ayah di surga, baru bisa tenang. Bujuk ibu. Ibu, pernikahan ini ibu setujui saja. Siwei, kamu, 20 tahun ini, aku sudah cukup menjalani hari-hari yang susah. Aku tidak mau direndahkan orang lain lagi. Tidak mau dibilang
Anak tidak punya ayah lagi. Menikahlah. Perempuan seumur hidup ini, bukankah hidup untuk anak? Benar. Apalagi kondisi Kak Daicang begitu baik. Di luar sana tidak tahu berapa banyak gadis yang ingin menikah dengannya. Tapi dia malah menyukai orang rendahan sepertimu. Ini adalah berkahmu. Tahu tidak? Benar. Menikahlah. Benar. Cepatlah. Jiang Yu, kau benar-benar istriku. Tunggu aku. Xiao Wang, cepat sedikit. Baik. Paman Liu, selama hari ini, mahar untuk ibuku ditambah 350 juta. Mau hari ini ibuku menikah atau tidak? Mulai sekarang. Selama itu urusannya. Aku dan kakakku tidak akan ikut campur. Bagus. Kamu, ibu, kakak benar. Kami melakukan ini. Semua demi kebaikan ibu. Agar di hari tua ibu ada yang menemani. Ayah di surga melihatnya juga tenang. Aku dan kakak juga bisa hidup lebih baik. Siwei, apa kau lupa waktu kecil kau demam? Siapa yang menggendongmu di punggung dari rumah ke rumah? Mengetuk pintu meminjam uang untukmu berobat? Dokter. Dokter, buka pintunya. Dokter. Siapa yang sehari melakukan 5 pekerjaan? Membesarkan kalian berdua? Kalian semua sudah lupa? Kalian memperlakukan ibu kalian sendiri seperti ini. Diam. Justru karena kau ibu kami. Inilah yang seharusnya ibu lakukan. Paman Liu, waktu baik telah tiba. Waktunya beribadah. Siwei, paman tidak salah melihatmu. Orang di mana? Tangkap dia. Masih tidak mau patuh, lepaskan. Tidak mau patuh ya. Pengantin pria, pengantin wanita, bersujudlah. Tria Devin. Jika ayahmu masih hidup, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Ayahku, ayahmu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak mati, berdiri di depanmu hari ini. Selama 20 tahun ini, dan tidak pernah peduli padamu. Dia tidak pantas menjadi ayahmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan Devi hanya punya satu ayah, yaitu Luo Daikuo. Dia adalah ayahmu. Bagus, ditambah 150 juta lagi. Anak durhaka. Pengantin pria, pengantin wanita membungkuk untuk menikah. Pengantin pria dan wanita berlutut dan menyembah langit dan bumi. Sembah pertama untuk langit dan bumi. Menghormati langit dan bumi yang abadi. Sembah kedua untuk orang tua. Semoga leluhur beristirahat dalam damai. Suami dan istri saling membungkuk. Qin Hoa, maafkan aku. Semoga pernikahannya bahagia. Berbahagia selamanya. Sayang.